daripada perbuatan salah. Wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Perbuatan dosa itu bisa diganti sama Allah dengan kebaikan, asalkan orang itu betul-betul memohon ampun kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali, dulu ada salah seorang wanita datangin salah seorang sahabatnya Nabi, Abi Hurairah. Wanita itu tanya sama Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kira-kira saya kalau tobat diterima enggak sama Allah ya? Perbuatan dosa saya besar." "Kenapa kau?" "Saya berzina, terus ngandung. Setelah itu anaknya lahir tak bunuh atau tak gugurkan. Pokoknya anaknya nggak selamat. Entah itu setelah lahir dibunuh atau di perutnya digugurkan anaknya." Kaget Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? "Halakti wa ahlakti." Engkau binasa dan membinasakan. Tidak ada taubat buat orang seperti itu. Perempuan tadi saking takutnya sampai pingsan. Zaman dulu kalau ada orang berbuat salah, nggak terus santai. Pergi datengin sahabat Nabi, pergi datengin Nabi Muhammad, cari solusi gimana dapat ampun dari Allah Ta'ala. Yang harus kita tanyakan kepada diri kita hari ini, kalau kita berbuat salah, pernah nggak kita nyari orang soleh atau orang yang ngerti ilmu agama? Tanya, cari tahu, saya ini berbuat dosa, caranya supaya diampunin gimana? Kita hari ini kalau sakit, datengin orang. Walaupun nggak pergi ke dokter, kadang kita tanya sama orang, "Saya kalau pusing supaya sembuh dari pusing minum apa ya?" Karena ingin apa? Sembuh daripada penyakitnya. Kita punya penyakit dosa, pernah nggak pergi cari tahu bagaimana penyakit dosa ini disembuhkan? Ini wanita nyari, datang ke Abu Hurairah, tanya, "Fahal min taubah, saya masih bisa nggak diterima taubat saya sama Allah? Dosa saya besar begini." Abu Hurairah kaget, dijawab, "Nggak bisa. Engkau ini binasa dan membinasakan." Setelah jawab, Abu Hurairah baru sadar, "Ya Allah, kok saya berfatwa sedangkan Nabi Muhammad masih hidup?" Pergi dia ke Nabi Muhammad, diceritakan sama Nabi Muhammad, diingatkan tentang ayat wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Di mana engkau dengan ayat ini? Selagi orang itu beriman, tidak menyekutukan Allah, mana dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Hurairah sampai nyari perempuan tersebut di jalan-jalan, tanya sama orang, "Kau lihat wanita ini enggak? Wanita ini enggak?" Sampai dikira sama orang Abu Hurairah ini sudah kehilangan akal. Jalan nyari perempuan yang tadi ngobrol sama dirinya, sampai dia dapetin wanita tersebut. Dikabarkan tentang ayat tersebut, masih ada kesempatan bagi dirinya untuk bertobat. Saking senangnya dia bilang apa? "Saya punya harta sedikit. Apa? Saya punya kebun. Saya sedekahkan kebun saya itu di jalan Allah. Karena apa? Bahagia masih bisa mendapatkan kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Disedekahkan kebunnya di jalan Allah karena bahagia. Berarti wanita ini menganggap apa? Taubah itu lebih nikmat daripada dunia. Kalau kita sebaliknya, kita masih belum rela kehilangan dunia untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi orang-orang yang cinta sama Allah, asalkan dapat ampun dari Allah, apapun yang hilang dari dirinya, sebesar apapun dunia yang hilang, dia nggak peduli. Nah, ini orang-orang yang betul-betul ingin sampai atau ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Banyak para walinya Allah yang dulu hidupnya juga dalam kegelapan, tapi ketika mereka bertaubat, mereka jadi orang besar. Utbatul Ghulam